Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak mualim yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan anak-anak mualim yang soleh dan soleha senantiasa sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak mualim yang soleh dan soleha, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Adapun materi kita pada hari ini masih tentang Rasulullah, idolaku. Tetapi submateri kita pada hari ini yaitu tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak mualim, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita peroleh akan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an waj'alna minal alimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi Ilyas alaihissalam adalah merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Artinya anak mualim, Nabi Ilyas alaihissalam adalah merupakan seorang rasul. Dan beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Yang ketika itu, kaum Bani Israel menyembah berhala atau patung bernama Baal. Jadi ketika itu anak-anak mualim, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdakwah dan mengajak kaumnya yaitu Bani Israel untuk meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan harusnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Tuhan semesta alam. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan untuk menyembah berhala. Namun kaum Nabi Ilyas ketika itu mereka tidak menghiraukan Nabi Ilyas. Mereka durhaka kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Bahkan mereka membenci Nabi Ilyas alaihissalam. Dan kaum Nabi Ilyas atau kaum Bani Israel bahkan bermaksud untuk membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Karena dikejar-kejar oleh kaumnya, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di sebuah gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan kaum Nabi Ilyas dan kekafiran itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan di sana. Tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Nah, bayangkan anak-anak mualim, selama 3 tahun tidak diturunkan Allah kepada kaum itu hujan. Ketika itulah kaum Nabi Ilyas alaihissalam menyadari kedurhakaannya terhadap Nabi Ilyas alaihissalam dan selalu membangkang ketika Nabi Ilyas alaihissalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kaum Nabi Ilyas alaihissalam sadar. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah kekeringan pun pada akhirnya berhenti bagi kaum Nabi Ilyas. Namun setelah itu anak-anak mualim, kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali durhaka kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Melihat kedurhakaan kaum Nabi Ilyas, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azab yang lebih pedih, yaitu menurunkan gempa bumi sehingga banyak kaum Nabi Ilyas alaihissalam yang mati bergelimpangan. Berbeda dengan kaum Nabi Ilyas alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum yang beriman dan Nabi Ilyas alaihissalam berhasil selamat dari musibah itu karena mereka terlebih dahulu meninggalkan negeri itu. Nah, itulah anak-anak mualim kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan kaumnya yang durhaka. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.